selamat berjumpa kembali di kuliah kita Kepemimpinan Kristen. Nanti ini kuliah terakhir menjelang kita mau merayakan Paskah. Jadi menjelang Paskah dan Paskah kita hentikan sementara semua perkuliahan supaya kita bisa konsentrasi merayakan Paskah di jemaat-jemaat dengan baik. Juga tugas-tugas nanti Bapak tidak berikan, jadi semua bisa beristirahat dari segala macam tugas. Nah, jangan lupa kalau ada tugas yang sudah diberikan untuk segera mengerjakan sehingga tidak kedodoran atau tidak kehilangan waktu dalam mengerjakan, karena kalau terlambat rugi sendiri kan. Mestinya bisa dapat nilai yang baik, tapi karena terlambat jadi temanya tentang profil kepemimpinan Kristen dan ini nanti minggu-minggu berikut kita akan presentasi tugas-tugas yang diberikan di awal. Pernah ada tugas yang diberikan itu, coba cek di tugas-tugas awal, maka nanti ada kesempatan Bapak memberikan tiap orang melaporkan. Jadi materi kita nanti hanya tinggal sisa satu materinya. Sesudah itu lebih banyak mahasiswa mengerjakan tugas-tugas pribadi dan melaporkan di kelas sampai dengan pertemuan terakhir, pertemuan ke-15. Dan nanti pertemuan ke-16 adalah tes akhir semester. Oke, jadi kita mulai dengan kuliah kita, yaitu profil kepemimpinan Kristen. Nah, pengertian profil kepemimpinan dulu. Apa yang dimaksud dengan profil kepemimpinan? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, profil memiliki arti dasar yang menunjuk pada pandangan dari samping tentang wajah orang, ya, atau menunjukkan kepada lukisan gambar dari samping atau sketsa biografis, dan juga berarti grafik atau iktisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus. Itu makna profil, ya. Jika menunjuk kepada pengertian yang terakhir ini, maka profil kepemimpinan adalah sebuah grafik atau iktisar yang memberikan fakta-fakta tentang kepemimpinan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang tertentu. Jadi biasanya kalau di kantor polisi, orang buat kejahatan itu dibuat foto profil. Dari depan, tampak samping, ya, kiri kanan, itu jadi profilnya. Foto profilnya. Nah, berarti untuk profil kepemimpinan, orang melihat seorang pemimpin apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat,
gambaran grafik atau ikhtisar, catatan-catatan itulah yang menjadi profil kepemimpinan seseorang. Jadi lebih mudah bagi orang lain melihat profil kita dalam memimpin daripada kita melihat diri sendiri dalam memimpin. Yang namanya dia gambaran, ikhtisar, yang orang lihat dari sudut pandang tertentu. Kita, ya kecuali ada cermin, kita bisa melihat profil depan, tapi profil samping mungkin agak susah. Mungkin butuh beberapa cermin, dikombinasikan baru kita bisa lihat tampak samping, tampak belakang, dan lain sebagainya. Nah, dalam kuliah minggu ini kita akan menyoroti profil kepemimpinan Yesus. Bagaimana gambaran Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang profil kepemimpinan yang ideal. Jadi itu kita akan melihat. Nah, profil kepemimpinan Yesus. Menurut Alkitab, profil kepemimpinan Yesus nampak dalam sosok Yesus sebagai gembala. Gembala yang melayani. Yang memiliki ciri sebagai berikut. Yesus adalah gembala sejati sebagai lawan dari gembala yang mempunyai motivasi keliru dan tersembunyi. Jadi dalam gambaran Alkitab, Yesus bilang gembala yang baik itu masuk dari pintu. Kalau gembala yang tidak baik lompat dari jendela atau dari mana. Yesus memiliki karakter yang menjaga dan melindungi. Dia menjaga, melindungi. Yesus bilang, gembala yang baik itu kenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengenal dia. Jadi domba-domba akan merasa aman ketika mendengar suaranya. Nah, ini. Karena ada karakter menjaga dan melindungi. Gembala Yesus adalah gembala yang bertujuan memberi hidup berkelimpahan bagi domba-dombanya. Dan ini beberapa kali dalam Injil Yesus katakan sendiri. Gembala yang penuh kasih dan memberi rasa nyaman. Jadi Yesus kasih perumpamaan, ada 100 ekor domba, seorang gembala punya. Kalau gembala yang baik, satu pun yang hilang dia akan pergi cari. Tinggalkan 99 untuk pergi cari. Bukan dia tinggalkan selamanya. Tinggalkan untuk pergi mencari satu yang hilang itu supaya dikumpulkan kembali. Lalu gembala yang tidak pernah menelantarkan domba-dombanya. Nah, ini profil dalam Injil-Injil atau apa yang Yesus katakan tentang dirinya sendiri sebagai seorang gembala yang baik. Gembala yang baik, lawan dari gembala yang jahat. Ya, gembala yang memiliki motivasi keliru atau motivasi tersembunyi. Nah, gambaran Alkitab tentang gembala. Jadi Alkitab ini memberikan banyak gambaran tentang gembala yang baik. Ada dalam PL maupun dalam PB. Jadi dalam PL itu istilah gembala diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Ya, Ibrani ra'ah. Artinya memberi makan. Sehingga gembala dikenal sebagai orang yang memberi makan dan dapat ditujukan kepada individu yang membantu atau memelihara orang lain, di mana seseorang yang memperlihatkan kepedulian yang penuh kasih sayang, ya, yang penuh kasih sayang.
Begitu juga dalam perjanjian baru, tugas kegembalaan dapat dilihat dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 8. Yang menekankan tentang tugas seorang gembala jemaat yang memelihara dan mengawasi. Jadi kata memelihara menunjukkan fungsi seorang gembala, yaitu yang menyediakan makanan bagi domba-dombanya. Jadi Mazmur 23 bilang dia membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Nah ini gambar di sebelah ini rumput yang hijau, domba-dombanya gemuk ya karena mendapat makanan yang cukup. Ra'ah ya, ra'ah gembala. Nah, bagaimana tugas dan tanggung jawab seorang gembala? Di sini Alkitab memberikan beberapa catatan, yaitu memimpin kawanan domba ke padang rumput, di mana mereka dapat diberi makan secara rohani. Ya, kalau gembala biasa, ya dia bawa ke rumput yang nyata. Nah, ini bukan rumput rohani, tapi rumput dimakan biasa. Melindungi kawanan domba dari bahaya. Memerintah atas mereka yang dipercayakan Tuhan. Menjadi teladan. Memberikan waktu. Mengupayakan pelayanan pendamaian. Membuat pelayanan penyembuhan dan penguatan. Juga menjaga kandang dombanya dengan kesungguhan dan ketulusan. Itu tugas. Menjaga, ya, melakukan pelayanan penyembuhan dan penguatan, melakukan pelayanan pendamaian, memberikan waktu, menjadi teladan, memerintah atas mereka yang dipercayakan Tuhan, melindungi dan memimpin. Nah, ini tugas dari seorang gembala. Nah, Mazmur 23 memberikan gambaran gembala yang baik itu seperti apa. Jadi dari Mazmur 23 kita belajar bukan hanya tentang sifat-sifat Allah di situ, melainkan juga kepemimpinan dari Allah. Ya, jadi profil gembala itu sebetulnya profil kepemimpinan sejati yang menunjuk kepada Tuhan Allah sendiri. Makanya Yesus secara terang bilang, akulah gembala. Akulah gembala yang baik, karena dia menunjuk pada profil Allah. Dan ini bukan hanya dalam PR, tapi juga dalam PB, Perjanjian Baru. Jadi menggambarkan kepemimpinan. Kata gembala ini mengkomunikasikan makna kasih, ya, pemeliharaan, dan penjagaan rohani yang diberikan seorang pemimpin. Pemimpin yang berasal dari Tuhan, ya, pemimpin ilahi. Itu melibatkan baik gada, ya, gada artinya ada perbaikan-perbaikan, maupun tongkat, ada pengarahan, pembimbingan. Perbaikan artinya kalau domba-domba sesat, ya dia tegur, dia memperbaiki dan lain sebagainya. Ini gambaran menurut Mazmur 23. Nah, fungsi gembala menurut Mazmur 23 ini adalah satu, dia memenuhi kebutuhan. Jadi seorang
pemimpin sebagai gembala akan berupaya sedemikian rupa supaya kebutuhan umat atau jemaat yang dipimpinnya kebutuhannya dipenuhi. Tidak perlu 100%, tapi artinya dipenuhi. Misalnya kebutuhan untuk remaja apa, anak-anak apa, kaum pemuda apa, kaum bapak apa, kaum ibu apa, lansia apa. Dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Dan itu fungsinya. Memimpin dengan penuh keyakinan, menuntun dan memberikan arahan, memberi makan dan mengurapi, mengasihi tanpa syarat, memberikan kelegaan, memperbaharui dan memperbaiki, melindungi dari bahaya, mengoreksi dan menghibur, memberikan naungan permanen. Nah, ini fungsi-fungsi dari seorang gembala yang menurut Mazmur 3 ada dalam kepemimpinan para pemimpin di jemaat. Jadi semua ini harus menjadi bagian napas hidup dari seorang pemimpin. Kalau satu saja hilang, maka mengurangi kapasitas, kompetensi dia sebagai seorang pemimpin dalam arti dia sebagai seorang gembala. Nah, dari Perjanjian Lama juga kita bisa lihat gambaran gembala dalam kitab Yeskiel. Khususnya dalam pasal 34. Di mana di situ ditekankan bahwa Israel, para pemimpin Israel itu sebetulnya diangkat oleh Tuhan sebagai gembala. Sebagai orang yang punya kuasa untuk memimpin, yang punya fungsi menggembalakan kawanan domba Allah atau umat, ya, umat yang menjadi milik Allah. Bagaimana mereka sebagai gembala Israel memelihara rohani bangsa Israel, memelihara sikap hidup bangsa Israel. Ini yang menurut Nabi Yeskiel mestinya dimiliki oleh para pemimpin Israel. Tapi ternyata menurut Nabi Yeskiel mereka telah menyia-nyiakan wewenang tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada mereka sebagai gembala Israel. Jadi ada kritik yang pedas, yang tajam dari Nabi Yeskiel terhadap para gembala atau para pemimpin Israel. Jadi misalnya Yeskiel memberikan ucapan-ucapan celaka, ya, ucapan celaka kepada para pemimpin Israel. Yaitu kita lihat dalam pasal 34 ayat 1 sampai 10. Celakalah gembala yang memberi makan dirinya sendiri, di mana mengambil bagi diri sendiri sumber-sumber yang terbaik. Ya. Sumber-sumber yang terbaik itulah yang mereka miliki, maka yang buruk itu dibagikan kepada rakyat yang dipimpin. Mengambil bulu wol yang melindungi si domba untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini yang kritik dari Nabi Yeskiel. Lalu mengambil nyawa domba-dombanya. Ini kejam. Artinya menurut Nabi Yeskiel, para pemimpin Israel itu kejam, berlaku kejam.
karena tidak segan-segan mencabut nyawa dari rakyatnya. Lalu menelantarkan dia dan tidak menguatkan yang lemah. Jadi seharusnya orang-orang yang ditindas oleh penguasa yang lalim, oleh orang-orang jahat dibela. Tapi tidak dibela, ditelantarkan. Jadi diumpamakan seperti tidak mengobati yang sakit, yang terluka tidak dibalut, yang tersesat tidak dicari dan dibawa pulang. Jadi mereka menginjak dombanya dengan kekerasan dan kekejaman. Nah di sini menurut Nabi Yeskiel, mereka akan berhadapan langsung dengan Tuhan Allah sang pemberi mandat itu. Allah sendiri akan menjadi lawan dari mereka dan tidak lagi sudi membimbing mereka. Artinya mereka tidak lagi dilindungi sebagai pemimpin Israel. Allah tidak lagi sudi mengarahkan langkah mereka. Bahkan Allah mematikan fungsi mereka sebagai gembala. Artinya fungsi-fungsi kepemimpinan mereka itu akan dimatikan. Seperti komputernya di shutdown begitu. Allah menyingkirkan kemampuan mereka untuk menggembalakan dirinya sendiri. Artinya kesadaran dalam diri sendiri Allah cabut, hilangkan gitu. Kemampuan itu dicabut. Jadi mereka menjadi orang bebal. Ya. Artinya orang yang tidak punya lagi nurani untuk bagaimana mengatur dirinya sendiri. Nah, ini betapa celakanya. Jadi ketika kalau dalam Nabi Samuel, kitab Samuel dikatakan pemimpin-pemimpin seperti itu Allah langsung mengambil atau meninggalkan dirinya. Jadi roh Allah tidak lagi ada dalam dirinya. Roh Allah sudah tinggalkan. Ya, dalam kasus misalnya Raja Saul, roh Allah tidak lagi berdiam dalam diri Saul. Malah berganti berpindah kepada Daud ya, dan karena Daud diurapi oleh Samuel. Jadi fungsi-fungsi itu dimatikan. Roh Allah tidak lagi membimbing supaya kemampuan menggembalakan diri itu tidak lagi ada dalam diri mereka. Ini betapa celaka ya. Betapa celaka ketika Allah tidak lagi berada atau bersama mereka. Nah, jadi ada satu hal yang mendasar dan itu berlaku dari dulu sampai sekarang. Kawanan domba itu milik Allah sepenuhnya. Ya, kawanan domba itu milik Allah sepenuhnya. Artinya jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin itu milik Allah, bukan milik kita. Nah, ini banyak pemimpin jemaat, banyak pendeta jemaat yang mengklaim bahwa jemaat ini milik saya. Jadi kalau sinode bilang, batas waktu Anda sudah punya batas waktu untuk melayani di jemaat ini, sudah overtime, sudah lebih dari 2 periode, Anda harus keluar dari klasis, keluar dari jemaat. Tapi dia menganggap bahwa jemaatnya adalah miliknya sendiri, maka dia tidak mau pindah. Nah, dia sebetulnya secara teologis lupa bahwa kawanan domba Allah atau jemaat Tuhan itu adalah milik Allah sepenuhnya. Allah lah yang memiliki. Kita hanya merawat, ya, mengasuh, dipercayakan untuk melayani. Dan sewaktu-waktu Tuhan bisa mencari gembala lain menggantikan kita. Dan kita rela. Kita juga rela ditempatkan di tempat lain untuk menggembalakan umat Tuhan yang lain. Nah, disinilah ya Nabi Yeskiel mendeklarasikan bahwa yang penuh kuasa bahwa kawanan domba Allah itu adalah milik Allah. Yeskiel 34 ayat 10b. Allah digambarkan sebagai gembala umatnya.
yang melindungi, memberi makan, dan menyelamatkan mereka dari bahaya. Jadi pesan utama Yeskiel di sini, kalau gembala umatnya yang manusiawi gagal, maka Allah lah gembala terakhir bagi umatnya. Jadi ketika pemimpin-pemimpin Israel gagal menjalankan fungsinya, Allah sendiri yang akan menjadi gembala bagi umatnya. Karena memang dia pemilik sah. Dia pemilik yang sesungguhnya menurut Nabi Yeskiel. Nah, kesadaran ini ya belum dimiliki oleh semua pemimpin jemaat. Kalau kesadaran ini dimiliki mungkin aman. Klasis mau mutasi orang aman, sinode mau mutasi orang aman, ya. Karena konsep teologis bahwa Allah adalah pemilik yang sah itu juga dimiliki oleh semua orang. Nah, yang berikut bahwa gembala agung dalam gereja itu menunjuk hanya satu-satunya kepada Kristus. Jadi tidak menunjuk kepada rasul-rasul. Mau Petrus mau hebat sekalipun, Paulus mau hebat sekalipun, tetap mereka manusia biasa. Gembala agung hanya menunjuk kepada Kristus. Kristus adalah gembala agung dari gereja yang melayani sebagai gembala yang baik, yang mempertaruhkan keselamatan dirinya sendiri bagi keselamatan domba-domba. Jadi lukisan ini menunjukkan, lihat ya, ini sang gembala mau ambil domba yang tersesat yang ada di tepi jurang. Dia rela untuk ya satu tangan memegang tebing, batu tebing, satu tangan lagi ingin meraih. Ya bisa saja batu itu patah atau rapuh dan ya dua-dua nanti terperosok ke dalam. Tapi itulah Kristus ya, rela mempertaruhkan keselamatan diri sendiri bagi keselamatan domba-dombanya. Nah, ini menunjuk kepada sang gembala agung ya. Gembala yang baik mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini hal yang sangat teologis dan hal yang sangat mendalam dari gambaran Alkitab Perjanjian Baru tentang gembala. Nah, jadi kesimpulannya, menjadi seorang pemimpin dalam gereja itu harus memenuhi sejumlah kualifikasi yang ada, yaitu meneladani profil kepemimpinan Yesus. Tidak bisa kita mengambil seorang anak berandalan dari jalanan dan tiba-tiba kita mengangkatnya menjadi pemimpin gereja. Lalu kita bilang, ya nanti roh Tuhan yang akan menolong dia. Kita percaya pada kuasa Roh Kudus. Sehingga dari seorang anak berandalan dia jadi pemimpin gereja yang hebat. Tidak bisa seperti itu. Beberapa kasus menandakan bahwa ada orang yang memimpin gereja meskipun ia tidak punya kualifikasi dan kualitas seorang pemimpin yang mengacu kepada profil kepemimpinan Yesus. Seorang pemimpin yang tidak memiliki kualifikasi dan kapasitas yang baik justru akan membawa dampak buruk dalam gereja. Ya. Jadi untuk itulah para pemimpin harus senantiasa belajar dari profil kepemimpinan Yesus yang melayani sebagai hamba. Nah, ini kesimpulan teologis yang mungkin bisa kita tarik dari kuliah kita hari ini. Jadi mungkin sekarang kita akan masuk dalam, mungkin ada yang mau memberi komentar atau memberi pertanyaan-pertanyaan atau yang mau memberi pemikiran tentang
profil kepemimpinan yang ideal di dalam jemaat masing-masing itu seperti apa. Kita akan share satu dengan yang lain. Jadi silakan ada yang mau memberi pikiran, memberi komentar, Bapak persilakan. Ada kok yang mau? Ya, ada Ibu Mariana Jukambani. Silakan Ibu Pendeta. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan bahwa berbicara tentang profil kepemimpinan, memang kepemimpinan dalam hal ini dalam jabatan sebagai pendeta itu menuntut banyak hal dalam diri seorang pendeta. Seorang pendeta seringkali dilihat seperti berada di dalam rumah kaca. Jadi profil yang ia tunjukkan dalam kesehariannya itu yang akan menjadi teladan bagi umat atau jemaat yang dipimpinnya. Dan karena itu perlu untuk terus digumuli bagaimana ia mempersiapkan diri, membenahi diri, dan membentuk diri secara terus-menerus berdasarkan dengan teladan atau profil yang Yesus tampilkan supaya ia mampu memimpin yang baik, mampu menunjukkan profil-profil kepemimpinan yang baik. Dari saya, sekian Bapak. Ya, baik. Jadi memang untuk mencapai profil ideal dalam menjadi seorang pemimpin, mengacu kepada Kristus itu butuh proses, ya. Jadi kita perlu terus-menerus membenahi diri kita, terus-menerus mengembangkan potensi diri kita untuk menjadi lebih baik, ya. Artinya seorang pemimpin, seorang pendeta tidak lepas dari kelemahan. Tapi jangan karena alasan manusiawi, kelemahan sebagai manusia, kita tidak pernah membenahi diri sendiri. Jadi terima kasih Ibu Pendeta Mariana. Silakan Adik Selvi, Ibu Pendeta Selvi, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Saya mengomentari tentang profil kepemimpinan Kristen, di mana profil kepemimpinan Kristen harus sejalan dengan ajaran Yesus dan dalam keteladanan Yesus, sehingga pencapaian yang kita lakukan adalah bagian dari pencapaian maksud-maksud Allah. Dalam kepemimpinan Kristen, profil mengikuti ajaran Yesus dan teladan Yesus itu harus dimotivasi dengan kasih, sehingga kita juga bersedia menampilkan profil kita untuk melayani. Bahwa seluruh profil yang kita jalani itu adalah bagian dari konsep melayani. Terima kasih Bapak. Ya, jadi memang ketika kita memimpin sebagai seorang pendeta jemaat, sebetulnya kita langsung dari tingkah laku, tutur kata, sikap-sikap, kita melukiskan profil kita secara terbuka kepada jemaat. Dan itu yang harus memang kita menjadi kesadaran. Jadi terima kasih Ibu Pendeta Selvi. Silakan Ibu Pendeta Nova. Saya komentar sedikit dan mungkin bisa menjawab pertanyaan saya begini Bapak. Misalnya dalam profil kepemimpinan Yesus. Dalam profil kepemimpinan Yesus itu kan Ibu Nova pun suara kurang jelas. jaringan Bapak. Oh ya. Mungkin Mama Nope. Oke, kalau begitu sambil tunggu Ibu Nova pun jaringan muncul kembali, kita beri Ibu Nope, silakan. Baik, Bapak, terima kasih.
Ya, kita semua sepakat bahwa kepemimpinan yang ideal dalam gereja dengan meneladani profil Yesus itu kita membutuhkan proses Bapa, dan saya sepakat betul-betul karena belajar dari kami punya pengalaman atau pengalaman pribadi sendiri. Ketika kita menjadi pendeta muda dengan kita punya kayak karakter-karakter alamiah, itu pasti butuh berproses dalam pengalaman-pengalaman pelayanan. Untuk itu, bagi saya 3 hal penting dalam membentuk diri kita menjadi pemimpin yang ideal. Itu pertama, kita perlu latihan hidup rohani terus-menerus, Bapak. Kehidupan rohani kita butuh dilatih terus-menerus, spiritualitas kita dilatih terus-menerus. Itu harus menjadi yang pertama. Lalu yang kedua, latihan-latihan keterampilan kita itu harus penting untuk mendukung kita dalam fungsi manajerial di dalam kepemimpinan. Ya, salah satunya mungkin seperti sekarang kita belajar, kemudian kita mengikuti pelatihan-pelatihan, dan juga paling tidak kita juga butuh yang disebut dengan pembiasaan atau kita praktek-praktek, kita punya ilmu yang kita dapat, apa yang kita sudah dapat sebagai pembekalan latihan hidup rohani, keterampilan, dengan juga kita membiasakan diri atau praktek-praktek pembiasaan. Dengan itu, maka saya kira dari waktu ke waktu akan membentuk diri kita menjadi seorang pemimpin yang ideal. Nah, saya sadari itu sejak pertama dalam kepemimpinan kita harus membentuk diri. Jadi saya pikir bahwa hari ini pun kami belum sempurna. Terima kasih Bapak. Ya, jadi terima kasih Ibu Nope. Memang untuk menjadi pemimpin yang baik itu kan memang butuh proses. Nanti ada tema tersendiri di kuliah, nanti kuliah materi terakhir itu tentang pemimpin membutuhkan proses untuk bertumbuh, ya, membutuhkan. Jadi apa yang Ibu Nope bilang betul, bahwa kita perlu terus-menerus mengembangkan potensi kita melalui pendidikan dan pelatihan, ya, dan juga sekaligus praktek terhadap apa yang kita pelajari. Nah, kalau kita lihat di awal-awal reformasi, Martin Luther itu dia berteologi sekaligus mempraktekkan pemikiran teologi dalam gereja, dalam jemaat-jemaat yang dia pimpin. Jadi dia praktekkan apa yang menjadi pergumulan teologis di dalam jemaat, ya, dalam gereja-gereja yang dipimpin. Nah, itu proses. Akhirnya orang mengenal Luther sebagai seorang teolog yang hebat, yang luar biasa. Karena apa? Dia belajar, dia mengamalkan ilmu, mempraktekkan ilmu, lalu dia mendapat feedback, umpan balik lagi dari jemaat, dan dia memperbaiki diri lagi, dan seterusnya. Itu proses yang baik, ya, proses untuk bertumbuh, ya. Jadi terima kasih Ibu Nope. Ibu Nova kembali bisa ini kok, jaringannya bisa normal. Halo. Kembali kok, silakan lanjut. Halo. Ya, silakan. Sudah terdengar kok Bapak? Sudah, baik. Sudah semantap. Ya. Ya. Baik Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi mungkin ini sedikit pertanyaan saja Bapak untuk mungkin ada pikiran yang baik dari Bapak bisa bagikan buat kita. Jadi ini kasus begitu, kasuistik begitu. Kita sebagai pemimpin karena kita diperhadapkan dengan tadi ada poin yang dijelaskan oleh Bapak bahwa sebagai pemimpin kita harus mencari domba yang terhilang. Bapak sudah kasih gambaran itu dan kita juga sering memakai firman itu sebagai khotbah-khotbah kita. Tapi ada satu hal yang mungkin mesti dipilah. Ada domba-domba, orang ini domba nakal ya Bapak, ya, domba yang nakal. Jadi dia tahu ada domba yang tersesat, agak sedikit beda bagi saya dengan domba yang sengaja terhilang. Domba yang tersesat ya kita mesti tolong karena memang dia tidak tahu jalan pulang, mesti diarahkan dan ditemukan. Tetapi ada yang tahu bahwa itu salah,
Ada yang tahu bahwa itu tempat yang gelap, tetapi masih mau menuju ke tempat itu. Bahkan ini orang-orang yang mengerti, orang-orang yang memahami. Bahkan mantan-mantan pemimpin misalnya. Nah, kalau konteks seperti ini Bapak, bagaimana sikap kita sebagai pemimpin? Pemimpin. Apakah konsep yang tadi bahwa kita tetap mencari dia, oke lah, mungkin kita mencari, tetapi kadang jadinya lebe-lebe begitu. Jadi akhirnya tidak menghargai pemimpin yang ada. Ini mungkin semacam kasus. Kira-kira apa pikiran Bapak kaitannya kalau kita berhadapan dengan situasi seperti ini di jemaat kita misalnya? Mungkin kalau saya lebih mengerucutnya konteks misalnya mantan wakil ketua misalnya, begitu. Yang dulunya jadi pemimpin, tapi karena ada pergantian kepemimpinan, lalu dia akhirnya setelah pergantian dia tidak dipercayakan lagi, dia keluar dan tidak mau lagi bergabung dalam persekutuan bersama. Kemudian kita pakai firman mencari domba yang tersesat, saya rasa konteks tidak cocok. Begitu, karena itu bukan domba tersesat, Bapak, itu domba yang binal. Begitu. Mungkin minta pencerahan ya, Bapak. Terima kasih. Jadi memang prinsipnya ialah bahwa Alkitab bilang dan Yesus sendiri bilang bahwa tugas gembala adalah mencari domba yang tersesat. Entah domba yang sengaja menyesatkan dirinya sendiri atau domba yang tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Tapi tugas seorang gembala yaitu tetap mencari domba yang tersesat. Nah, apakah dalam proses pencarian itu domba itu bisa dibawa pulang kembali? Itu soal kedua. Tapi bahwa dia menjalankan tugasnya, itu yang paling penting. Jadi mencari yang sesat. Termasuk orang yang sengaja menyesatkan diri juga tetap itu harus dicari. Soal nanti dia kembali atau tidak, nanti soal kemudian. Tapi bahwa dia menjalankan fungsi, tugasnya menjadi mencari domba yang tersesat. Nah, jadi dalam kasus Tuhan Yesus sendiri kan begitu. Ketika berhadapan dengan semua murid, ada satu di antara para murid yang Yesus tahu akan menyerahkan dirinya, menyesatkan dirinya. Tapi toh Yesus sudah mengingatkan. Jadi mengingatkan supaya apa? Si domba yang mau menuju kesesatan ini berhenti atau stop dari tindakannya. Stop untuk tidak dikuasai oleh iblis. Dan Yesus memberi fungsinya itu. Fungsinya menegur, mengarahkan. Soal bahwa nanti kemudian tugasnya ini tidak sudah dijalankan tapi kemudian domba sesat tidak kembali, itu soal nanti urusan dia dan Tuhan. Ya Yudas kan nanti urusan dia dan Tuhan toh. Dia mengkhianati, menjauhkan diri dari persekutuan, akhirnya dia mati bunuh diri, mati dalam kesendirian. Hal yang sama Tuhan Yesus perlakukan bagi Petrus juga kan. Jadi antara Petrus dan Yudas sama perlakuan. Yesus tetap mencari sang Petrus, mengingatkan, menguji imannya, menguji kesetiaannya. Dan Petrus sadar tetap ada dalam persekutuan, menjaga persekutuan itu, bertobat, lalu menjadi penginjil yang hebat. Jadi disinilah secara alkitabiah tugas kita tetap harus dilaksanakan dalam kondisi entah domba dalam kondisi model apapun, toh kita harus tetap menjalankan tugas kita, mencari mereka. Jangan kita belum mencari, kita sudah beranggapan, wah ini domba ini nanti dia sesat, jadi percuma. Tidak, jangan bilang percuma, karena Yesus sendiri lakukan tugasnya. Nanti soal bahwa nanti Yudas gagal dibawa kembali, itu kan soal dirinya dengan Tuhan. Jadi pada akhirnya tiap-tiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri.
bahwa tugas kita sebagai pendeta, sebagai gembala itu yang harus kita laksanakan dulu. Karena begini, ada pendeta yang cepat-cepat kecewa putus asa, ada jemaat yang pergi misalnya gereja di tempat lain, denominasi lain. Pendeta emosi bilang persetan dulu, farek dulu. Bukan hanya lu saja berjemaat. Lu mau lari di mana, tapi sudah. Nah, itu perkataan frustrasi. Jadi jalankan dulu tugas kita. Kunjungi dia, membuka pikiran dia, menanyakan apa masalah sampai dia lari ke setinggal. Jadi fungsi-fungsi kita jalankan dulu. Mungkin dia punya ada luka-luka batin dalam dirinya yang harus kita balut. Nah setelah dibalut mungkin sembuh. Kalau tidak sembuh ya itu mungkin urusan dia dan Tuhan. Tapi bahwa kita menjalankan fungsi kita sebagai gembala itu harus dilaksanakan dulu. Jadi jangan kita langsung mengklaim atau frustrasi lalu bertindak ya tidak peduli lagi. Dan seterusnya. Itu jawaban dari Bapak, Ibu Nova. Oke, jadi mengacu pada Yesus toh. Tetap mengacu pada Yesus dalam kasus ketika dia menggembalakan dua orang yang berbeda model ya. Satu si Petrus, satu si Yudas. Yang satu Yesus berhasil bawa pulang jadi penginjil hebat. Yang satu ya dia sendiri menggagalkan dirinya sendiri. Bukan kita, Yesus tidak gagal. Tapi dia sudah ingatkan Yudas. Tapi Yudas sendiri yang memilih jalan buruk bagi dirinya sendiri. Oke, terima kasih Ibu Nova. Adik Pendeta Isai, silakan. Silakan. Baik, Bapak. Adik Terima Pendeta kasih. Isai. Iya, Bapak. Halo. Ya. Bapak bisa dengar kah, Bapak? Bisa, ya. bisa. Bapak mohon maaf, Bapak, saya suara agak kecil karena saya ada di kantor Sinode, Bapak, mohon maaf. Oh ya, aman. Ya. Oke, silakan. Ya, tadi sonde tahu Bapak bilang ada kuliah, jadi beta turun Kupang. Oh ya, tidak apa-apa. Ya. Kan ini kuliah online, jadi bisa dari mana saja. Iya, Bapak, ini tadi ya. Baik, Bapak, ini terima kasih untuk ini materi hari ini, mencari profil seorang pemimpin Kristen yang ideal, ya, merujuk pada Yesus yang kita kategorikan sebagai pemimpin yang ideal, namun justru itu bagi banyak orang tidak ideal. Ya, karena itu memang ya, salib harus menjadi risiko dari yang ideal tadi berhadapan dengan yang tidak ideal. Itu yang pertama. Bagaimana Bapak pemikiran? Yang kedua, kalau sampai dengan hari ini kita semua sepakat kepemimpinan sebuah proses yang terus berjalan. Nah, apakah kita bisa mendapatkan pemimpin yang ideal sementara kepemimpinan itu masih berjalan prosesnya? Nah, ada di ambang batas mana seorang pemimpin dia dikategorikan ideal sementara prosesnya masih berjalan terus. Nah, itu saja Bapak. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Jadi memang benar bahwa dalam kepemimpinan Kristen ada satu kata kunci yaitu salib. Ya, salib. Menunjuk pada pengorbanan. Jadi pemimpin Kristen dimanapun harus ada ciri di mana saat di mana dia rela untuk berkorban. Dan itu mengacu kepada Kristus. Pengorbanan diri dalam berbagai bentuk. Mengorbankan waktunya, mengorbankan semua demi pelayanan jemaat. Dan itu tidak gampang. Jadi ketika orang ada yang mau mengikut Yesus, Yesus bilang ikut dia itu susah ya. Yang lain punya hewan-hewan tertentu, punya tempat untuk sarang untuk dia tinggal, gua untuk dia tinggal, tempat untuk memeringkan kepala, tapi anak manusia tidak ya. Orang yang mengikut Yesus harus memikul salib ya. Artinya harus rela untuk menjalani satu kehidupan yang sukar, satu kehidupan yang
tidak gampang. Dan itu menjadi pemimpin begitu, tidak gampang. Jadi kita akan diuji kualitas kita sebagai pemimpin justru dalam kesulitan-kesulitan, dalam tantangan-tantangan yang akan kita lewati dari waktu ke waktu. Nah, memang dikatakan bahwa pemimpin itu butuh proses, ya. Jadi proses bertumbuh menjadi seorang pemimpin yang ideal. Tapi itu tidak berarti bahwa kita tidak pernah mencapai satu titik di mana kita menjadi pemimpin yang baik. Walaupun ukuran idealnya masih jauh ke depan. Tapi ada satu titik tertentu dan kondisi tertentu, situasi tertentu, di situ kita harus menunjukkan kualitas kita sebagai pemimpin yang baik. Artinya nilai-nilai kepemimpinan mungkin tidak langsung semua sempurna kita tunjukkan pada satu saat yang sama. Tapi kita mampu menunjukkan satu situasi, satu kondisi, satu titik waktu, menampilkan diri kita sebagai pemimpin yang berkualitas. Jadi kita tidak bisa bilang tunggu saya jadi pemimpin yang ideal, yang sempurna dulu baru saya mau bertindak sebagai pemimpin. Tidak. Kita butuh proses. Tapi dalam proses bertumbuh itu, pada titik-titik tertentu kita menempelkan diri. Jejak-jejak kepemimpinan kita sebagai seorang pemimpin yang baik. Ya. Jadi misalnya waktu kita muda, setelah vikaris, kita jadi pendeta, jadi pemimpin jemaat. Pada masa itu kita lihat ada titik-titik tertentu di mana kita sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, mampu menunjukkan kualitas sebagai pemimpin. Mampu menunjukkan nilai-nilai sebagai pemimpin. Itu yang dimaksud, ya. Jadi tidak berarti karena pemimpin yang ideal masih butuh proses, masih bertumbuh, jadi kita tunggu prosesnya selesai dulu. Nah, tidak bisa. Kita langsung menunjukkan kualitas kita pada titik-titik masa-masa tertentu dalam kehidupan pelayanan kita. Itu seumpama sebuah jam, ya. Jarum jam yang harus berdetak tiap detik, tiap menit, tiap jam. Dia berdetak. Detakan pertama itu dibutuhkan. Jarum jam itu membutuhkan detakan jarum jam yang pertama. Kalau dia berpikir bahwa si jarum jam ini berpikir bahwa saya akan harus berdetak sekian juta kali, ya, sekian ribu kali. Wah, ini nanti terlalu banyak, terlalu lama. Kapan nanti saya selesai? Kalau dia berpikir begitu, dia tidak akan mau berdetak. Dia lebih baik tetap di tempat. Tidak. Kita harus mengambil masa untuk mulai berdetak, mulai bertindak, mulai melayani dengan kualitas, kapabilitas, kompetensi yang Tuhan berikan. Mungkin masih terbatas. Mungkin masih belum sempurna. Mungkin masih ada banyak kekurangan. Tapi kita punya keberanian untuk melangkah dan bertindak sebagai pemimpin. Nah, nanti untuk mau menjadi sempurna atau tidak itu ukuran kemudian, dan itu penilaian dari Tuhan, ya, penilaian dari jemaat, orang-orang yang kita pimpin. Nah, begitu Bapak Pendeta Isai. Jadi terima kasih. Adik Pendeta Heri, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Saya beberapa hal yang saya sampaikan dalam kaitan dengan kuliah pada siang hari ini. Saya kira materinya sangat menyegarkan bagi saya secara pribadi dan juga bagi teman-teman. Dan saya juga sepakat bahwa omong tentang profil, saya kira profil Yesus itu sebuah profil kepemimpinan yang paling sempurna yang kita yakini dalam kehidupan beriman kita. Nah,
dalam kaitan dengan ini perlu juga kita melihat tentang domba-domba. Domba-domba ini kita punya kebutuhan yang berbeda, kebutuhan domba sekarang. Nah, beta coba mengaitkan dengan domba-domba yang ada di gereja se-Injili di Timor. Nah, tentu kita juga akan mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang nanti melihat semua warga jemaat yang ada di gereja se-Injili Timor sebagai kawanan domba Allah. Dan kita bisa akan melihat bahwa ini kebutuhannya mereka seperti ini. Tantangan-tantangan yang nanti akan dihadapi, katakanlah bencana alam, ataupun kemiskinan, stunting, dan seterusnya. Nah, ini menjadi pergumulan kita sehingga nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan seorang gembala yang mungkin dia memenuhi kriteria-kriteria yang juga dipersiapkan oleh Yesus, tetapi juga yang juga akan memenuhi kebutuhan domba-domba. Nah, tentu tadi disampaikan dalam beberapa firman yang Bapak kutip tadi, saya kira itu sangat menguatkan. Dan saya baca itu celaka-celaka itu lebih banyak, mungkin pemimpin Kristen juga banyak yang masuk dalam poin-poin yang celaka-celaka itu. Jadi ini ketika Bapak sampaikan materi ini, saya menariknya itu dalam domba-domba di gereja, bagaimana seorang pemimpin membangun jarak kebutuhan-kebutuhan yang juga digemuli. Saya kira ini saya komentar dan mohon pencerahan dari Bapak. Terima kasih. Ya, Bapak. baik. Shalom. Jadi memang itu tugas utama kita, benar, betul apa ya Pak Pendeta Heri bilang, memenuhi kebutuhan domba-domba. Ya, jadi itu Bapak sudah khususnya bicara ketika bicara tentang Mazmur 23 itu ya. Jadi memenuhi kebutuhan. Nah, jadi kebutuhan jemaat kita di era modern ini seperti apa? Itu yang paling pertama. Yang Bapak katakan, memenuhi kebutuhan. Artinya, apa kebutuhan jemaat-jemaat Gemit sekarang? Jadi pemimpin harus mampu menjawab kebutuhan mereka. Jadi perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ya, yang pesat ini harus diantisipasi oleh para pemimpin. Misalnya, sekarang masalah-masalah utama dalam jemaat-jemaat kita apa? Itu harus dipenuhi. Pengembangan ekonomi, pengembangan pariwisata, dan lain sebagainya. Itu salah satu saja dari sekian banyak kebutuhan yang dimiliki oleh jemaat. Atau juga bahwa jemaat kita sekarang kan banyak yang suka tertarik akan pengkhotbah dari luar, ya, suka yang gaya-gaya KPI atau apa dan seterusnya. Ini juga kebutuhan jemaat kita yang harus dijawab, sehingga kalau kita mampu memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka tidak perlu lari keluar dari Gemit, ya. Tapi dalam Gemit sendiri mereka menemukan apa yang mereka butuhkan, dan ini yang harus kita jawab, ya. Jadi jemaat-jemaat kita di kota-kota atau di desa sekarang kan pemuda-pemuda itu suka ibadah gereja yang hidup, yang bersemangat. Maka tidak ada salahnya kita anggarkan dalam rap gereja, rap jemaat, kita beli band, beli organ, piano, alat-alat musik yang bisa menjawab kebutuhan para pemuda kita, sehingga ibadah gereja mereka lebih hidup, lebih bersemangat. Kalau ini mereka tidak dapati dalam lingkungan gereja kita, mungkin mereka pergi cari di tempat yang lain. Nah, ini amat berbahaya. Jadi terima kasih Pak Pendeta Heri membantu untuk menjelaskan lebih detail apa yang Bapak maksudkan itu. Oke.
Lanjut Ibu Beatrix. Silakan Ibu Beatrix. Ya baik, makasih Bapak. Ada dua hal. Yang pertama itu saya berefleksi dari kata profil. Di situ tadi dikatakan profil itu lihat dari samping atau gambaran grafis lukisan. Jadi saya mengandaikan seperti foto profil di Facebook misalnya atau di WhatsApp dan media sosial lainnya. Nah, kebanyakan nih ada foto profil yang asli, ada yang palsu. Di foto profil bagus. Betul. Di foto profil bagus sekali. Tapi giliran ketemu langsung sangat mengecewakan. Jadi foto profil kelihatan muda, giliran ketemu langsung dia sudah lansia. Nah, ini saya hanya kasih sebuah hanya metafora begitu Bapak. Yeah. Nah, ini saya menarik lagi dalam materi. Misalnya dalam saya kasih contoh yang profil aspal asli tapi palsu. Dalam akademis misalnya mungkin atau dalam secara organisatoris misalnya. Ya, pemikiran-pemikiran sangat bagus. Kasih tadi Bapak kan bahwa ada banyak celaka yang seperti disampaikan dalam Nabi Hizkia. Nah, kira-kira sikap pemimpin sekarang berefleksi dari profil aspal dalam materi ini seperti apa? Kemudian yang kedua, Bapak, mungkin ini pertanyaan yang bagi para pendeta itu biasa, tapi bagi saya ini sangat luar refleksi yang panjang. Jemaat sering tanya bilang, pendeta esme. Nah, kehadiran gembala bersama jemaat ini masih menjadi pergumulan di Kemit, khususnya di daerah pinggiran. Jemaat telah menyediakan pastori, fasilitas, dan seterusnya, namun pendeta lebih nyaman untuk di kota. Nanti Sabtu baru datang, Minggu pimpin, Senin pagi pulang, dan seterusnya. Akibatnya dalam situasi pelayanan yang khusus, gembala tidak ada. Jemaat yang nanti cari pendeta, bukan pendeta yang pergi cari jemaat, seperti yang tadi pergumulan yang dihadapi oleh Mama Nova misalnya. Harus menghadapi domba yang hilang, atau mungkin yang sengaja menyesatkan diri. Yang jadi pertanyaan, bagaimana jika gembala yang hilang, dan domba yang harus pergi cari? Domba yang cari gembala, bukan gembala yang cari domba. Nah, dalam situasi ini, apa yang menjadi sumbangan atau solusi dari materi profil kepemimpinan Kristen masa kini yang kita pelajari? Terima kasih, Bapak. Ya, baik, makasih Adi Beatrice. Jadi memang dua hal ini bagus sekali, penting, bahwa ada kita menampilkan profil gembala yang profilnya palsu, ya. Profil asli tapi palsu. Ya. Jadi kita bilang kita gembala, tapi ketika dalam praktek, dalam kenyataan, orang tidak menemukan fungsi-fungsi kegembalaan itu sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan profil palsu. Dan Yesus sendiri sudah bilang bahwa Yesus adalah gembala, tapi gembala yang asli, gembala yang sejati. Profil gembala Yesus itu profil gembala apa adanya. Jadi yang dia katakan bahwa dia gembala yang baik, betul-betul dia buktikan dalam fungsinya sebagai seorang gembala yang baik. Jadi supaya menghindari kepalsuan itu, ya kita buktikan melalui integritas tutur kata kita. Ya. Jadi kita tidak bisa bilang saya pemimpin yang melindungi jemaat, tapi kenyataannya dia tidak melindungi, dia menelantarkan. Nah, ini namanya profil yang palsu, dan itu memang harus dihindari. Jadi memang agak lucu ya, seperti Facebook ada nona-nona yang menampilkan foto profil seperti bidadari, artis Korea atau artis Jepang atau artis mana. Jadi ada laki-laki yang tertarik
lalu minta untuk berteman, lalu mereka pacaran. Dan saat waktunya untuk bertemu, kopi darat ya, bertemu secara langsung di darat. Ternyata sang laki-laki kecewa berat karena yang ada di depannya seorang nenek tua ya, yang sudah berkeriput. Nah itu kekecewaan yang luar biasa. Jadi profil gembala kita itu juga harus menunjukkan apa adanya, profil yang asli seperti Yesus ya. Jadi kepemimpinan juga begitu. Antara kata-kata dan tindakan itu harus nyata, artinya sama, menunjuk pada integritas dan moralitas dari sang pemimpin itu sendiri. Nah, yang kedua tentang istilah gembala yang hilang. Ya ini disayangkan ya. Jemaat justru mencari sang gembala, domba-domba mencari gembalanya karena hilang entah kemana. Ya, dia memberi alamat palsu. Jadi alamat gembala sudah jelas, yaitu di pastori gereja. Tapi ketika jemaat pergi, gembala tidak berada di tempat. Gembala lebih nyaman berada di rumah orang tuanya, atau di rumah pribadinya, atau di mana saja. Ya. Dan jemaat susah menemukan sang gembala. Dan memang ini sesuatu yang mungkin harus diperbaiki. Jadi jangan biarkan ini jadi sesuatu model. Ini jangan dibiarkan sebagai sesuatu yang harus dipelihara. Itu tidak benar. Dan disinilah peranan klasis, peranan sinode untuk terus-menerus memberikan pengarahan, pembimbingan, nasihat dan teguran ya secara halus, bahkan juga teguran keras supaya fungsi dia sebagai gembala di tengah-tengah umat, di tengah-tengah jemaat itu terus dia pertahankan. Jadi kalau sudah dikasih rumah jemaat pastori ya tempati. Makanya sekarang kalau di sinode itu serah terima jemaat itu selalu ada ditandatangani fakta integritas juga, perjanjian bersama jemaat bahwa sang pendeta bersedia tinggal di rumah pastori. Bersedia. Kalau tidak maka jemaat menolak untuk menerima dia sebagai pendeta. Ini harus jadi model. Ini harus jadi kesepakatan bersama di klasis-klasis. Sehingga pendeta jangan seenaknya lari tinggalkan jemaat, pergi tinggal di rumah pribadi atau rumah orang tua dan menyulitkan jemaat untuk mencari bimbingan, kehadiran dari sang gembala di tengah-tengah mereka. Jadi terima kasih adik Beatrice. Memang banyak hal dalam pelayanan di jemaat, di klasis, di gemit ini yang harus terus menerus dibenahi. Dan ini memang bukan hanya ada di satu klasis tertentu, hampir merata. Dan ini jadi pergumulan dari sinode gemit ya, di mana banyak pendeta tidak betah tinggal di rumah pastori. Mungkin dia menghindar dari tugas-tugas pelayanan dan lain sebagainya. Tapi itu sesuatu yang buruk yang harus diperbaiki. Oke, terima kasih adik Beatrice. Oke, masih ada kok? Bapak saya, Bapak. Ya. Bapak saya. Saudara lain. Halo. Saya, Bapak. Siapa? Angkat tangan. Halo. Iya, ya. Saya, Bapak. Oh ya, Baik, Ibu Bapak. Nope, silakan. Masih berkaitan dengan pertanyaan Manova tadi tentang bagaimana kita menghadapi katakanlah domba-domba yang sengaja menyesatkan diri. Nah, ini saya sharing pengalaman. Biasanya itu akan terjadi ketika kita berhadapan dengan katakanlah pengalaman kami kita berhadapan dengan teman-teman majelis jemaat atau tokoh-tokoh jemaat yang kadang-kadang mereka tidak mengerti aturan gereja.
Sehingga mereka pikir apa yang mereka bilang itu betul, apa yang mereka bilang itu baik. Kadang-kadang mereka ini adalah tokoh-tokoh penting di dalam masyarakat atau di bidang pemerintahan. Mereka ada di dalam jemaat, entah itu sebagai jemaat ditokohkan atau juga sebagai orang-orang yang punya jabatan gerejawi. Tapi sayangnya mereka tidak punya pemahaman yang baik tentang tugas-tugas pelayanan, tentang masalah keuangan, aturan-aturan perbendaharaan, dan lain sebagainya. Dan karena itu kemudian menimbulkan konflik bagi kita dalam pelayanan. Itu yang kami biasa temukan. Dan ketika nanti sudah kita mulai berproses, ada masalah, kita mulai berproses, ada yang bisa mulai mengerti, mereka mulai paham, kemudian mereka bilang, oh ini kotong salah. Tapi ada juga karena ego, adanya mereka juga membentuk kubu sendiri. Ini pengalaman-pengalaman kami seperti itu. Berhadapan dengan misalnya datang beberapa jemaat, mereka tidak ada buku kas, mereka tidak ada apa-apa, ada orang-orang yang kadang mereka mengambil saja uang pembangunan dan mereka pegang, atur sendiri, segala macam, bahkan mereka uang setoran ke sinode pun mereka tidak kasih dengan bahasa yang kadang-kadang potong dengar ini son enak, karena bilang pendeta baru datang, mau makan enak, mau petik buah, ada macam-macam, kami kerja setengah mati, mau kasih jemaah apa, sinode bikin apa. Jadi bagi saya ini karena kurang pemahaman saja dari mereka tentang apa itu gereja, apa itu kehidupan bergereja, apa itu pelayanan secara administrasi, secara manajerial, secara teknis, itu yang kurang Bapak. Jadi itu kita harus menghadapi itu. Soalnya di situ itu yang kadang kita butuh waktu untuk membenahi diri dan kadang harus berhadapan dengan konflik yang besar. Ada nanti kotong bikin surat penolakan. Kadang-kadang ini apa dong ini? Penanggung jawab dong ini yang asal dari dong kepala sekolah kok, dong pengawas kok, dong kepala kantor ini. Dong pikir dong ini paling pintar, dong mau kerja dong kerja yang di kantor. Sementara kotong kerja dengan kerja yang kotong tahu standarnya dari gereja seperti ini. Ini yang kadang sulit. Nah, apalagi kalau kotong di kampung-kampung itu kan masalah ikatan emosional itu kan lebih kuat, Bapak. Bagi orang-orang katakan mereka lebih kuat daripada kita yang baru datang. Nah, karena itu kita butuh bagaimana kotong jelaskan kepada mereka, bagaimana kotong membangun kepercayaan dengan jemaat, membangun rasa penerimaan dengan jemaat tentang, kita mau bilang anggaplah hal-hal baru yang kotong bawa, padahal memang betul itu sebenarnya sudah harus ada di jemaat. Nusu tahu, ini gereja kan duluan sebelum kotong pindah ke situ. Nah ini yang bagaimana Bapak pemikiran kita seperti ini, Bapak menolong kami supaya kita kotong datang ke itu jemaat itu dong so ada duluan, tapi heran ada penatua yang pikirannya seperti itu, so tua di itu jemaat tapi sama sekali tidak mengerti tentang aturan jemaat. Itu yang konflik kita di situ. Tapi kita tetap upaya sampai ketemu sandong kotomu, sampai ketemu bikin berita acara, panggil dong selesaikan. Dan itu ada yang kita berhasil bawa pulang, ada yang bikin dia punya, ada yang lari buat jemaat sendiri, pokoknya macam-macam, ada yang pindah gereja. Ini soal bagi kita. Ini bagaimana Bapak kadang yang bilang pendeta berhasil, ada yang bilang pendeta gagal. Nah, saya belajar ketika Bapak terangkan tadi, Yesus sendiri tidak berhasil dalam pengertian tanda kutip bahwa mungkin arahnya bahwa mau mengembalikan, membawa semua datang kembali ke dalam persekutuan. Tetapi ternyata Bapak Yudas membuat pilihan sendiri, sementara Petrus bisa kembali. Nah ini bagaimana Bapak kita memahami ini sehingga meminimalisir beberapa informasi-informasi negatif tentang kepemimpinan dalam hal ini teman-teman pendeta. Mungkin kita, kemudian ketika kita dihadapkan dengan sinode misalnya sebagai lembaga tertentu, sebagai ini yang menentukan bagi masa depan pendeta, kelanjutan pekerjaan pendeta dan lain sebagainya. Mungkin itu yang saya minta pendapat Bapak. Terima kasih. Ya. Jadi memang di sini fungsi seorang pemimpin sebagai gembala itu amat kaitan dengan penggembalaan pastoral ya. Bagaimana dia menjalankan tugas sebagai seorang yang memberi tuntunan, yang menggembalakan, menuntun, mengarahkan itu ya. Jadi fungsi menuntun, mengarahkan supaya jemaat kita berjalan dalam arah koridor aturan gereja. Aturan gereja Masihi Injili di Timor. Karena tidak semua jemaat kita, orang-orang yang aktif dalam pelayanan itu memahami, menguasai aturan-aturan gereja. Mereka hanya menafsir pelayanan gereja itu menurut bawaan dari tugas-tugas mereka di
sekolah atau di kantor dan lain sebagainya, dan mereka pikir itu yang terbaik sudah. Nah, ini yang sering menimbulkan konflik karena bagi pendeta yang dididik ya dalam pendidikan teologi dan dibentuk melalui aturan-aturan sinodal oleh Tuhan gereja, ini akan terjadi konflik. Nah, karena itu maka kombinasi dengan fungsi dia sebagai seorang pastor, seorang gembala, maka dia harus fungsi menuntun, mengarahkan, itu harus dia terus-menerus lakukan. Jadi di ketiga itu ya, memenuhi kebutuhan, memimpin dengan penuh keyakinan, menuntun dan memberikan pengarahan. Nah, ini harus dilakukan terus-menerus. Jadi pendeta jangan hanya ada di rumah, tunggu orang datang, minta pengarahan dan bimbingan. Ada orang yang kita layani bersama mereka, mereka kalau ada masalah apa-apa, mereka datang ke rumah, pelayan dan bertanya. Tapi ada yang malah mulai membangun kubu dan mau menang sendiri. Artinya dia mau memperjuangkan pikirannya dan membentuk kubu-kubu. Nah, disinilah tugas kita, bagaimana mencari mereka. Kita keluar dari rumah kita, pergi mengunjungi mereka pada satu sore atau satu malam, bercakap-cakap dengan mereka, lalu supaya ya bisa kita menyatukan persepsi kita, menyatukan hati kita. Jadi maksud dan tujuan itu akhirnya bisa tercapai bersama. Jadi pendeta harus pandai-pandai membawa diri. Jadi gunakan fungsi kita sebagai pelayanan pastoral itu ya, dan orang akan malah senang kalau pendeta datang ke rumah mereka, mengunjung rumah mereka, mereka senang lalu bertukar pikiran di sana. Mungkin dia yang tadinya mau membenci pendeta, membentuk kubu-kubu, di hati jadi cair. Oh, setelah mendengar penjelasan dari mama pendeta, saya baru sadar bahwa saya salah. Seharusnya begini kalau menurut pelayanan dalam gereja. Saya pikir ikut menurut tata cara di kantor atau di tempat saya bekerja. Nah, ini ada tukar-menukar informasi yang harus terjadi, yaitu melalui pendekatan pelayanan pastoral. Jadi Bapak sendiri punya pengalaman pribadi ya ketika melayani sebagai pendeta di Kuanino, ya, gereja Koinonia Kupang. Di situ kan jemaatnya ada 9.000-an jiwa, dan melayani di jemaat kota memang susah. Bapak untuk beristirahat saja itu susah setengah mati, karena dari pagi keluar, sore pulang kembali ke rumah hanya ganti jas atau ganti baju untuk lalu kembali keluar lagi. Anak-anak hampir tidak pernah melihat muka dari bapaknya karena sibuk dalam pelayanan ya, jemaat yang begitu banyak. Satu hari saja ada 3-5 orang meninggal. 3-5 orang merayakan ucapan syukur, ya, kelahiran segala macam, dan itu pendeta sibuk. Walaupun kita sudah lebih dari 5 orang pendeta, tapi jemaat begitu banyak. Nah, ini problem. Nah, tapi toh di situ kita harus tetap menjalankan fungsi kita, mengunjungi, ya, berdialog dengan mereka, memecahkan masalah-masalah bersama. Jadi contoh misalnya begini, satu kali gereja merasa bahwa sudah saatnya gereja Koinonia punya mobil pelayanan. Ya, gereja Koinonia mempunyai mobil pelayanan. Karena di kota Kupang, semua gereja-gereja di Kupang itu sudah punya mobil pelayanan. Hanya Konino pada zaman Bapak itu yang belum punya. Kita tidak, gereja Koinonia tidak punya mobil pelayanan satupun. Kefa sudah punya, kota Kupang sudah punya, mana-mana semua sudah punya. Hanya Koinonia yang tidak punya. Karena tiap kali kalau pendeta dong usul, admin selalu mentok. Admin. Oke. Selalu mentok di mentok di di dalam
rapat-rapat gereja, rapat-rapat majelis jemaat. Jadi penatua-penatua yang senior itu tidak setuju kalau gereja Koinonia membeli mobil. Jadi mereka bilang daripada membeli mobil pelayanan, lebih baik kita beli trek pelayanan. Supaya apa? Supaya semua jemaat bisa naik itu kendaraan gereja. Kalau kita beli mobil pelayanan, bisa saja itu hanya pendeta saja yang gunakan. Ini suara dua nih kantor ya. Hanya gereja saja yang gunakan. Jadi karena itu maka para penatua di Koinonia yang senior itu selalu memblok tiap kali ada usulan dari pendeta jemaat untuk pengadaan mobil pelayanan dalam rap gereja, ya, dalam rap gereja. Jadi itu yang jadi masalah, di mana gereja Koinonia tidak akan pernah bisa punya mobil pelayanan karena beberapa penatua yang senior itu memang punya pengaruh kuat. Dan kalau mereka bicara dalam sidang itu semua penatua dari seluruh rayon yang ada di Koinonia akan dengar mereka. Dan pendeta biar punya ide brilian juga selalu kalah dalam rapat jemaat, karena nanti kalau mereka penatua senior sudah bicara dalam rapat, tidak ada lagi yang bisa bantah, termasuk pendeta. Nah ini jadi pergumulan. Jadi Bapak melihat, Bapak mulai mendiagnosis permasalahan. Kenapa Koinonia tidak bisa punya mobil? Karena ada beberapa penatua di rayon tertentu yang merasa bahwa kalau beli mobil hanya nanti pendeta yang naik, ya. Hanya pendeta yang gunakan. Lebih baik beli trek. Nah, mau beli trek tentu pendeta tidak mau. Kita butuh mobil Innova. Kita butuh mobil Xenia, atau kita butuh mobil Terios, bukan trek, ya, bukan trek. Nah, ini yang terjadi. Jadi Bapak sebagai salah satu pendeta mulai melihat ini sesuatu yang menarik. Oh, ternyata ada 5 orang dari seluruh penatua, ada ratusan, hanya 5 orang penatua senior yang ternyata selalu memblok dan selalu membatalkan upaya untuk pengadaan mobil gereja. Lalu Bapak mulai dekati mereka, mengunjungi mereka dan berbicara. Jadi kita mau mendengar apa yang menyebabkan mereka menolak pengadaan mobil pelayanan. Jadi mereka mulai kasih tahu bahwa dari pengalaman di gereja-gereja itu ada pendeta yang sudah dapat mobil pelayanan, dia hanya gunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi penatua-penatua lain yang membutuhkan mobil pelayanan, pendeta merasa itu mobil pendeta, bukan mobil jemaat. Nah, jadi mereka bilang lebih baik kita tidak usah adakan daripada nanti timbul masalah. Nah, begitu. Kunjungi penatua lain juga, pikirannya hampir mirip, ya, walaupun bahasanya berbeda. Jadi setelah mendengar itu semua, Bapak kunjungi lagi mereka dengan memberitahu bahwa memang bisa saja pengalaman dari gereja-gereja, pendeta-pendeta tempat lain, bisa saja kita bisa ikuti di Koinonia atau buat itu di Koinonia. Tapi itu baru sebuah kecurigaan. Sementara kebutuhan kita pelayanan terhadap jemaat, pelayanan dengan ada mobil pelayanan ini, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pendeta, tapi sebetulnya kebutuhan gereja. Ya. Jadi Bapak mulai berdialog dengan mereka. Jadi Bapak sendiri kisahkan bagaimana pergi melayani di satu jemaat, ya. Bapak pergi dengan motor pribadi. Dan pada waktu itu kan musim bulan Maret April, hujan turun begitu deras, ya. Jadi Bapak sampai di rumah duka itu dalam keadaan basah kuyup. Dan saya harus melayani mereka dengan basah kuyup, pakaian yang basah kuyup. Sampai pakaian itu kering di badan. Jadi mendengar kisah ini, sang penatua tersentuh. Kasihan, ya. Coba kalau kita ada mobil pelayanan, mungkin Bapak tidak basah begitu, ya. Bapak tidak harus pakai motor, karena ada orang yang membawa Bapak ke tempat itu. Jadi Bapak jelaskan pada mereka bahwa ini untuk kebutuhan kita, bukan untuk pendeta mau gaya-gaya dan lain sebagainya.
Jadi ini dijelaskan dari hati ke hati apa yang menjadi kebutuhan. Memang ada kecurigaan-kecurigaan, tapi kita mengarahkan, menuntun, membimbing mereka pada tujuan bersama ideal yang mau dicapai. Memang ada masalah, tapi masalah di tempat lain jangan disamakan dengan tempat kita, begitu. Nah, ini yang harus diterangkan, diwacanakan, dibuka pikiran mereka. Dan akhirnya yang lucu, waktu persidangan jemaat bukan pendeta lah yang usul, 5 penatua ini yang usul bahwa kita harus mengadakan mobil pelayanan. Maka langsung palu diketuk. Lalu malah gereja Konino beli langsung 2 mobil memang untuk pelayanan. Jadi bayangkan itu, karena mereka merasa ini kebutuhan mereka. Kebutuhan untuk melihat pendeta mereka pergi melayani dengan cara yang baik, ya, tidak basah kuyup atau cara yang elegan dan seterusnya. Bukan untuk mau bersaing bergaya dengan gereja-gereja lain, tapi memang menjadi satu kebutuhan bersama. Jadi itu Adik Pendeta Nope. Jadi memang apa yang Adik share tadi betul, ya, bahwa kita harus selalu memberikan bimbingan, tuntunan kepada jemaat kita, membagi sharing. Ini pelayanan gereja dengan aturan seperti ini, yang tentu berbeda dengan pekerjaan Bapak Ibu di kantor atau di tempat kerja masing-masing. Oke, silakan Adi Daud. Terima kasih Bapak. Ya. Untuk materi hari ini itu sangat-sangat berguna bagi kami dan juga bagi saya sendiri. Nah, catatan saya bahwa saya mesti ingat bahwa kita punya pembelajaran ke lalu itu tentang tipe-tipe kepemimpinan, dan tipe kepemimpinan situasional itu membawa saya supaya kita semua sadar bahwa tiap-tiap tempat, tiap kelompok itu dia mempunyai persoalan sendiri-sendiri. Karena itu gaya kepemimpinan yang ada di situ pasti juga itu gaya kepemimpinan yang situasional. Nah, untuk menghindari ekspektasi kita tentang kepemimpinan yang ideal, saya kira kita tidak akan pernah mencapai itu. Apalagi diharapkan dari seorang pelayan, seorang pendeta. Kita tidak mungkin akan mencapai titik yang disebut dengan ideal itu. Nah, karena itu saya kira kalau kita mengikuti pola kepemimpinan Yesus, kita sadar terlebih dahulu bahwa kita ini adalah alat. Sebagai alat dan sebagai hamba, saya kira seperti yang tadi Bapak bilang, tentu fungsi-fungsi kepemimpinan itu kita lakukan itu bukan karena mau mengejar ekspektasi kita untuk menjadi pemimpin yang ideal. Tetapi itu memang semata-mata karena kita tahu bahwa itu kita punya tugas dan tanggung jawab. Dan juga kita perlu untuk menghindari diri untuk menjadikan salah satu tipe gaya kepemimpinan kita untuk menilai gaya kepemimpinan orang lain. Apalagi situasi dan kondisi kita berbeda. Saya kira mengikuti pola kepemimpinan Yesus itu juga ada banyak persoalan yang kita hadapi di jemaat. Karena salah satu persoalan yang tadi Kak Novel bilang itu ada domba yang final, domba yang kadang-kala itu dia berubah menjadi kambing. Lalu nanti yang dilakukan oleh pendeta itu, kalaupun juga sang pendeta itu memberikan dia ruang dan waktu untuk dia berubah sendiri, itu juga saya kira kearifan. Karena untuk datang kepada Kristus, itu juga membutuhkan kesadaran diri sendiri. Tidak selamanya domba itu dia harus berperan sebagai gembala yang menuntun, yang membawa dia kepada Kristus. Kenapa? Karena persoalannya
dia bisa saja melakukan keterpaksaan dengan sang gembala itu untuk datang dan berubah, tetapi perubahan itu tidak lahir dari dia punya kesadaran sendiri. Jadi saya kira sekali lagi kepemimpinan situasional di sini itu sangat penting. Lalu juga persoalan katakan begini, kalau ada teman-teman pelayan yang tiba-tiba dia tidak ada di pastori, nah ini juga pergumulan kita. Sama seperti yang tadi Bapak bilang bahwa fakta integritas itu harus ditandatangani bahwa pendeta itu harus tinggal di pastori. Kan pertanyaan yang paling mendasar bagi saya, pastori itu alat penunjang pelayanan atau dia dijadikan satu-satunya patokan bahwa ketika pendeta tinggal di pastori maka semua pelayanan pasti berjalan. Apakah dia tujuan dari pelayanan atau dia hanya sebuah alat pelayanan? Itu menyangkut dengan pastori yang tadi coba diangkat oleh teman-teman dan juga Bapak. Memang ada banyak kasus yang terjadi. Orang kalau tidak tinggal di pastori, itu pasti banyak pelayanan yang terbengkalai. Tapi juga ada banyak kasus juga bahwa pastori tidak menjadi satu-satunya kriteria untuk menjalankan pelayanan. Orang ada juga yang tinggal di pastori tapi di pelayanan juga itu full. Tapi ada juga sebaliknya orang yang tinggal di pastori tapi pelayanannya juga hanya biasa-biasa. Gitu. Bahkan tidak ada perubahan sama sekali juga dalam itu jemaat. Gitu. Jadi saya kira dikotomi ini perlu kita lihat secara bersama-sama sehingga untuk menilai gaya kepemimpinan seseorang, kira itu dikembalikan kepada dia dengan saya kira. Karena kepemimpinan ideal itu hanya ada pada Tuhan. Sedangkan kita ini hanya sebagai alat. Hal yang berikut saya setuju tadi dengan Bapak bilang bahwa kita ini sebagai gembala kita hanya melaksanakan fungsi kita itu melaksanakan dengan sebaik mungkin. Jangan juga overdosis dan terkesan bahwa kita ini pemimpin yang paling baik sudah. Tidak juga begitu. Dan itu pasti dari Allah. Sehingga kita menghindari stres ketika melakukan pelayanan, lalu tiba-tiba nanti tidak kita gagal begitu, lalu kita yang sendiri yang menjadi stres. Bagi saya coba untuk menghindari itu. Saya hanya mencoba untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Kristus. Karena ada banyak teman-teman pelayan juga mereka stres. Ini mau ikut yang sinode punya kok atau mau ikut yang Kristus punya. Gitu. Kadang peraturan-peraturan dari sinode juga tidak memberikan teladan kepemimpinan yang baik, keputusan satu dengan yang lain juga itu kadang tumpang tindih, sehingga pegangan dari pendeta yang ada di arah tengah ini yang menjembatani antara jemaat dengan sinode itu kadang juga mengalami pergumulan batin tersendiri. Karena ketika kita bilang, ini peraturan kita begini, tetapi jemaat bilang, kok kadang itu don juga melakukan banyak kesalahan. Jadi sekali lagi, saya kira kalau bagi saya sendiri tidak mau terlalu bermolok-molok, terlalu paksa diri untuk menjadi pemimpin yang ideal, tapi saya punya kesadaran untuk melakukan apa yang terbaik sesuai dengan fungsi kepemimpinan itu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Adi Daud. Jadi betul sekali bahwa untuk menjadi pemimpin yang ideal itu dia butuh waktu. Dia tidak gampang dan mungkin dia adalah proses pembelajaran seumur hidup kita menjadi seorang pendeta. Bahkan mungkin sudah pensiun juga kita mungkin susah untuk mencapai hal-hal ideal yang sebagaimana diharapkan dalam Alkitab, sebagaimana yang ditunjukkan dalam profil kepemimpinan Yesus. Dan betul sekali, Bapak setuju dengan Adi Daud, penekanan tentang kita hanyalah alat, ya, alat di tangan Tuhan untuk menjalankan tugas pelayanannya. Jadi kalau kita sadar bahwa kita hanya alat,
dan pemilik pelayanan adalah Kristus itu sendiri, itu satu hal yang baik. Sehingga kalau sebagai alat kita harus bagaimana terus-menerus memperbaiki diri, mengembangkan diri, mempertinggi potensi kemampuan kita sehingga kita menjadi alat yang benar, alat yang baik di tangan Tuhan. Jadi kata kunci Adi Daud enjoy dengan pelayanan itu saya rasa penting ya. Jadi kita berusaha melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan ya dalam titik tertentu. Kita dalam perjalanan menuju pemimpin yang ideal. Dalam titik-titik mencapai itu kita enjoy dan melakukan yang terbaik. Dan itu Bapak sangat setuju sekali. Terima kasih Adi Daud. Oke, selesai ya semua. Sekarang sudah pukul 12:22. Kalau tidak ada lagi yang mau memberi komentar, pendapat dan pikiran, maka kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini sampai di sini. Ada 22 orang yang hadir. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk semua yang hadir. Jangan lupa nanti untuk menonton kembali kuliah kita hari ini dalam bentuk video pembelajaran di channel YouTube Bapak ya. Lalu jangan lupa kerjakan tugas, membuat resume dan catatan refleksi pada tugas itu. Jangan lupa juga perhatikan tanggal-tanggal batas waktu mengerjakan tugas. Tiap tugas itu ada batas waktu. Jangan habis baru kerja dan kirim. Itu nanti akan dihitung sebagai terlambat. Ya, jadi ya pandai-pandailah bagi waktu. Bapak juga memahami bahwa semua dalam tugas jabatan sebagai pendeta yang sudah bekerja sebagai pendeta, makanya Bapak selalu kasih durasi waktu yang panjang, yang sangat panjang. Ya, bahkan sepanjang juga Adi Daud selalu bilang Bapak, kawan-kawan ada minta batas waktu tambah lagi kok perpanjang. Bapak setuju, Bapak perpanjang. Super panjang juga ada yang masih tetap terlambat dan bilang Bapak tolong perpanjang lagi. Jadi terpaksa Bapak bilang tidak ada lagi perpanjang. Karena super panjang 2 kali dan seterusnya. Jadi ya pandai-pandailah semua membagi waktu antara tugas pelayanan dan lain sebagainya. Ingat kerjakan tugas dengan baik ya. Juga tiap kali menonton Bapak punya video itu jangan lupa untuk beri catatan komentar ya. Tanda bahwa Bapak tahu bahwa dia aktif, dia belajar dan itu poin juga keaktifan. Ya, keaktifan bahwa dia sudah menonton itu Bapak tahu. Jadi hanya baru beberapa orang yang melakukan. Jadi dia kasih tahu bahwa Bapak terima kasih untuk video di dalam komentar tadi bahwa video itu kan ada kolom komentar. Jangan lupa klik kolom komentar untuk beri komentar sebagai tanda bahwa sudah menonton dan aktif ya belajar di situ. Oke. Jadi terima kasih untuk semua. Silakan satu orang berdoa untuk kita mengakhiri. Siapa? Siapa yang mau berdoa untuk kita? Pak Agabus. Oh, Pak Agabus, silakan Pak Agabus. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kesempatan kami lewat Zoom ini bersama Bapak Mes dalam perkuliahan kepemimpinan. Kami bersyukur karena Tuhan menolong kami dari awal mengakhiri hari ini dengan baik. Kami akan berpisah dari ruang Zoom ini, melanjutkan rutinitas pelayanan kami hari ini. Kami tetap memohon kuasa dan tuntunan Tuhan untuk kami dapat melanjutkan dan menyelesaikan semua program pelayanan kami di tempat kami masing-masing dengan selamat. Ini doa, ini ungkapan syukur kami. Kami datang hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Shalom. Oh ya, nanti. Oke, makasih. Shalom. Sampai jumpa. Shalom, Bapak. Shalom, Bapak. Shalom, Bapak.
Salam, salam. Aku susah tahu le Tuhan saya tahu hidup. Jangan terlalu banyak terbeban dengan ini persoalan kehidupan. Dan terlalu ideal juga. Iya, kita tidak apa poin, kita tidak omong nah. Enjoy saja, pasti juga. Jangan so paling lama nah. Poin untuk makin tenang. Ada di jalan dia mau ngomong kerman. Yang dapat poin mainnya berbagi. Poin saya. Masih bawa otak. Oh, siapa bawa otak? Jangan terlalu mengeluh. Mengeluh. Nah, awas.